Berawal dari proses membangun camper van di tahun lalu, tidak terasa ratusan hari sudah berlalu dalam penjelajahan kami di Pulau Sulawesi. Banyak hal unik yang terjadi selama perjalanan. Kami juga sering diberhentikan oleh polisi karena camper van kami yang unik ini. Makanya kami harus memastikan dokumen dan izin harus selalu lengkap selama perjalanan. Banyak pertemuan dengan orang-orang baru dalam perjalanan ini, dan kami selalu kagum dengan keindahan dari negeri ini. Dan inilah kisah Jajago dalam penjelajahan di Sulawesi Utara. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang, dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Pada episode sebelumnya, kami telah menyelesaikan perjalanan di kota Gorontalo, di mana kami bertemu dengan raksasa penghuni lautan, yaitu ikan hiu paus yang begitu fenomenal. Dan juga pengalaman kami dalam melihat pelelangan ikan tuna yang ditangkap langsung dari lautan Sulawesi. Kami juga disambut dengan hangat oleh warga Gorontalo, di mana banyak sekali badeboy berkumpul untuk menyambut kami. Sungguh sebuah pengalaman yang mengharukan dan tak terlupakan. Dan sekarang, tiba saatnya bagi kami untuk melanjutkan perjalanan ke provinsi berikutnya. Dan inilah kisah Jajago untuk hari ini. Hi, what's up man? Hey, yo, pada boy, yo. Kembali bersama kita di Jajago. Jalan-jalan, oke. Gue fokus jalan coy, yo. Bentar. Jalannya mau nyampe. Oke, sebelum kalian tahu kenapa aku lagi teriak-teriak, jadi kita lagi perjalanan menuju ke Manado. Boroko. Jadi Gorontalo ke Manado ada 2 jalur, bisa jalur utara dan selatan. Dan kita memilih jalur utara Karena lebih landai katanya. yo, man, the boy, yo. Tapi sebelum sampai ke daerah utaranya, kita harus membelah dulu. Kalau kamu lihat di maps, tekan tombol Gorontalo Manado memang terbelah kedua jalur. Iya. Ya, dan mereka banyak bilang bahwa jalur utara tuh lebih banyak orang, jadi lebih aman dibanding jalur selatan. Cuma kita nggak tahu lah ya. Yap, katanya sih begitu. Estimasi jarak dari Gorontalo ke Manado itu sekitar normalnya orang tuh 8 hingga 11 jam. Tapi Jajago pasti menjadi 16 hingga 18 jam. Jadi kita akan cicil dalam 2 hari perjalanan. Kondisi jalannya menyenangkan, ya, kiri kanannya banyak bukit, ya, jalannya udah mulus. Iya. Nice, saya suka jalannya untuk sementara ini. Ya, Natra, betul. Samping tinggi ya. Ya, memang tinggi rendah jalannya, oke. Ya begitulah kondisinya. Ya, jadi tolong jangan heran. Ya, sekian laporan dari kita di pagi ini. Oke, kita lanjutkan. Yo. Ini dia view perjalanan kita dari Gorontalo menuju ke Boroko, yang merupakan ibu kota Kabupaten Bolaang Mongondo di Sulawesi Utara. Mereka juga singkat ini dengan nama Bolmon. Perjalanan kali ini merupakan sebuah petualangan yang penuh dengan pemandangan alam. Kita melewati berbagai landscape yang mencerminkan kekayaan alam dan budaya di Sulawesi. Kemudian kita juga melewati banyak desa, perkebunan, dan hutan yang masih rimbun. Ini memberikan pengalaman road trip yang sangat menyenangkan. Salah satu daya tarik utama perjalanan kali ini adalah pemandangan pegunungan dan bukit-bukit hijau yang megah. Jalannya berkelok-kelok mengikuti kontur alam, memberikan pemandangan panoramik yang berbeda tentunya. Dan enggak lupa juga dengan hutan tropis yang lebat, di mana pohon-pohon tinggi dan vegetasi yang rapat menciptakan suasana sejuk dan asri. Oke, kita singgah sebentar di SPBU Kuandang, isi pertama Gorontalo Utara. Aku cek totalnya 241 kilo. Ini kembali. Siap, terima kasih banyak Bapak. 241 kilo. Pertamax itu isinya 488.000. Oke, perjalanan kita akan kembali menuju ke Borongko. Boroko, John Borongko dari mana? Setelah kita dari Kuandang kemudian menuju ke arah Boroko, kita menemukan jalan yang begitu besar dengan kiri kanannya itu adalah persawahan.
Aku berharap semua jalan di Indonesia sebesar ini pasti bahagia kalau tuh road trip. Ini satu jalur aja bisa muat 4 mobil, 2 jalur bolak-balik bisa 8 mobil. Bah, cantiknya, bener-bener lapang. Ini masih daerah Kuandang berarti namanya. Cakep sih jalan gini. Bahagia aku nengoknya. Macam tol dah. Jadi sebelum menuju ke daerah yang nanti pesisir, kita akan melewati perbukitan kayak gini dulu nih. Jadi kiri kanan perbukitan, tanjak-tanjak, tikungan, tanjakan yang masih masuk akal. Turunnya kita akan langsung menuju ke area pesisir alias pantai. Banyak kali pada boy. Baik, mantap bang. Jangan tobek jelek kau bang. Terima kasih wahai para penghasil tapioka ya. Berkat Anda kami bisa ngambil banyak. Oh, sama ucap bilang dari tapioka ya? Salah satunya, nggak tahu lah ya. Atau cuma Tusco doang tulisan? Ayo pada boy, bantu kami mengetahui apa fungsi dari tepung tapioka selain bikin Indomie. Aku tahu itu aja, sama snack. Sisanya apa ya? Harap dimaklumi. Beginilah kalau kami nyetir tiap hari ya, teriak-teriak. Yeay, kita memasuki area laut. Sulawesi itu asik tuh touringnya, betul. Cepat kau dapat perubahannya. Kita memasuki jalan longsor, Masya Allah macam. Longsor kan? Ini wajib kasih duitnya. Ayo kasih aja lah. Apa fungsinya ya? Yuk, makasih. Baru longsor. Seru. Ada yang tahu nggak sih betul ketika sekali di Indonesia ini Kalimantan juga sama sih. Setiap kali ada jalan rusak, selalu ada warga lokal yang bawa keranjang. Apakah memang itu dipakai untuk perbaikan? Ya sih aku yang buat jalan kan anggaran daerah ya. Nggak tahu alasannya kenapa. Dalam perjalanan kita menuju ke Boroko, di pertengahan jalan rupanya ada razia dari Polres Garut. Dan kemudian setelah bertemu polisinya, dan setelah cek semua dokumen aman, kita pun lanjut kembali bergerak. Terima kasih untuk teman-teman polisi dari Polres Garut. Selamat bekerja dan kami akan lanjut perjalanan ke kota berikutnya. Mantap. Bale. Tikungan mendadak. Masih ada beberapa jalan rusak di sini. Tapi ya oke lah. Ibarat ini dengan view yang mantap, terbayarkan. Oke, jadi di tikungan perbukitan ini ya ada beberapa pada boy yang naik mobil atau motor ya yang mencegat kita untuk foto-foto. Mohon maaf sekali pada boy baik hati ya. Iya, sampai kejar-kejaran lagi tuh. Kami tidak bisa berhenti di pertengahan jalan. Iya, ya. soalnya kan Basuki kan agak rawan ya. Ya, karena kalau di jalur ini kan hutan ya, itu kami tuh udah komitmen nggak berhenti sembarang jalan. Benar. Karena kita juga harus pikirkan kayak apa, pada boy harus pikir posisi kami. Kita cuma berdua dan kita tuh nggak tahu yang cegat itu apakah benar pada boy ataupun bukan. Benar. Ya, takutnya kan kita nggak tahu orang nggak kenal ya. Jadi kita mohon maaf banget ya, kita nggak bisa berhenti di sepanjang jalan. Tapi tenang, kita tuh bakal sering berhenti tuh di pos kayak di SPBU. Karena kan dia sering berhenti untuk buang air kecil kan. Jadi selama kalau kalian lihat kami, kalau mau foto bareng, tunggu saya di SPBU itu dekat. Kita pasti berdiri di sana gitu loh. So, thank you banget antusiasmenya ya pada boy yang ada di tikungan gunung ini terutama ya. Mohon maaf kita nggak bisa berhenti. Oke, itu aja sih. Thank you. Thank you. Kondisi jalan di situ agak negatif. Ya, halo, agak negatif. Jadi kadang dia gini loh, agak miring gini, kayak mau terbalik gitu. Serem-serem juga ya. Setelah perjalanan cukup panjang, kita mau singgah dulu ya boy. Dan ternyata sudah banyak pada boy yang menyambut kita dengan hangat. Guys, siap, mantap. Siap, thank you ya, ketemu lagi ya. Dadah, dadah. Kendaraan di sini tuh cukup unik ya. Motornya tuh dibuat kayak mobil gitu, dan mereka sebut dengan namanya bentor ya, alias becak motor. Dan modifikasi itu lucu-lucu semua loh. Di sekitar jalan kita juga melihat kerbau banyak banget.
Jadi kita singgah bentar di SPBU. Makasih, Kak. Apa ini ya? Sama-sama, makasih ya. sama-sama. Orang masuk di situ ya di video. Yeay, selamat masuk YouTube ya, selamat. Aku di SPBU mana, Beb? Intinya dekat Manado. Iyalah. Ini namanya apa ya? Dia ke Manado. Akhir-akhir ini nggak tahu kenapa tuh kita lagi mau ngomong sesuatu, saking tiba-tiba nanti ada yang datang foto-foto, aku lupa. Aku ini mau ngomong apa? Tuh ada kalinya. Tapi kita masih pertama tidak ada. Aku agak takut isi Pertalite. Takutnya nanti malah secara engine-nya kurang kuat. Jadi ya kita tunggu nanti di SPBU berikutnya. Mendekati kota Boroko, kau akan ketemu banyak tanjakan yang lumayan ekstrim. Kayak gitu di depan. Dan semua mobil akan pelan-pelan sekali. Tapi untungnya ini jalan cukup sepi, jadi ya kita bisa nembak. Semua truk aja pelan-pelan loh. Ini lumayan nih. Padahal ini kata orang landai. Bagi orang landai, tidak selandai yang kau bayangkan. Lumayan ini. Dan di tanjakan ini masih ada Bader Boy yang naik motor dan meminta kami berhenti. Mohon maaf Bapak Ibu, ini di atas bukit, kiri kanan hutan, tidak bisa kami berhenti. Nanti ya, tunggu di kota Boroko ya. Nanti kita foto-foto bareng Bader Boy lagi. View kita ini udah di atas perbukitan dan berawan dah nih. Oh, awan sebelah kita dah. Cinuba. Bale, lautan awan di depan. Mantap. Ini jalan juga bukan kaleng-kaleng ya. Ini jalan Biontong Atinggola. Kita berhenti mendadak karena tercium bau kanvas rem ya. Ini tanjakan lumayan ekstrim dan sudah lumayan ekstrim. Jadi kita belajar kalau kanvas rem udah mulai bau agak menyengat, kita harus berhenti dulu, mendinginkan dia biar remnya masih pakem. Dan kita juga berhenti karena di depan kita itu ada mobil yang bawa ekskavator, bawa alat berat. Jadi kita nggak berani di belakang dia karena dia pelan, kita malah nggak bisa tembak. Lihat tuh kita, tuh kan? Apa aku bilang di depan macet? Karena tuh si truk yang bawa ekskavator tuh di depan pelan, nggak bisa cepat kan? Turunannya bahaya tuh, turunan ekstrim. Dia tuh macet di sini. Kau tengok view-nya. Kalau aku bawa mobil biasa, ini tuh tak akan ada kita masalah. Tapi kalau kau udah bawa mobil dengan muatan total hampir 3 ton ya berasa juga ya. Setelah perjalanan yang cukup panjang, kita sekarang singgah untuk bertemu dengan Bader Boy untuk makan siang dulu. Halo, salam kenal. Siapa namanya? Fikro. Ya. Salam kenal Om Fikro. halo. Siapa nama Om? Fik doang. Oh Fik, salam kenal Mas Fik. Dan sekarang kita sudah tiba di Boroko. Di situ terkenal dengan namanya makanan seafood di tepi pantai. Dan kita sudah bertemu dengan Om yang sudah menyambut kita di sini. Dan kita diajak untuk mencoba ikan bakar. Ini adalah cafe Bikini Bottom ya. Cafe ini punya view langsung ke pantai dan suasana menyenangkan banget. Tempat ini unik dan cocok buat kita untuk singgah dari perjalanan panjang. Anginnya sepoi-sepoi dan makanannya juga mantap. Morojiki. Artinya apa? Makan. Mari makan. Oh, mari makan. Kalau mari makan, Mairu berubah ke hari-hari. Mairu Morojiki. Mairu Morojiki. Panjang banget. Makan kita udah datang nih. Dan kita pesan ikan bakar yang mereka ngomong dengan bobara namanya. Ikannya tuh manis dan masih segar. Enak, cuma pedas. Dabu-dabu ya. Kan? Dia manis. Cuma pedas, enak. Segar sih, ini segar. Dan juga ada kangkungnya. Dan kami suka banget kangkung yang ada Sulawesi itu. Teksturnya tuh sangat-sangat gurih dan enak dikunyah. Gak tahu kenapa. Kangkungnya lembut. Dan ditambah view seindah ini, makanannya jadi makin mantap. Terima kasih Pak Yes. Aman, thank you juga Om ya. Ketemu lagi sore nanti. Thank you semuanya. Dadah. Siap, thank you. Dadah Om. Ketemu lagi Terima kasih ya. Ketemu lagi. Oke boy, jadi pas kita ngobrol dengan yang punya rumah makan di sana itu ya Bikini Bottom,
Jadi pantai itu dari kemarin tuh tenang sebenarnya, tenang terus. Lo mendadak jadi penuh gelombang dan angin keras. Itu gara-gara kali ini tuh ada kasus erupsi di Gunung Ruang, namanya Gunung Ruang. Yang ada di Kabupaten Siau, di Pulau Siau. Di Pulau Siau lagi erupsi, dan itu banyak yang evakuasi, juga ada korban jiwa. Jadi semenjak erupsi itu, kondisi laut tuh kayak bergelombang, angin kuat. Lah saya nanya, apa hubungannya gunung berapi dengan gelombang? Gue bilang kan. Tapi percaya nggak percaya ya, ini persis kayak terjadi pas kami lagi di ujung kulon ya. Pas di ujung kulon, kami itu di sana pas lagi anak Krakatau lagi erupsi. Dan sepanjang minggu itu angin kuat, gelombang besar. Kami nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin ada hubungannya. Dan yang kedua yang menarik adalah ketika kita lagi di daerah ujung kulon, sebenarnya ada satu buah konten yang aku nggak tampilkannya. Itu konten adalah kami interview seorang Pak Tua yang menjadi survivor, alias menjadi yang orang yang bertahan hidup dari ledakan anak Krakatau pada zaman dulu. Umur beliau udah hampir 70 tahun. Dan beliau cerita, 1 minggu alias 5 hari sebelum gunung berapi, itu ada gejalanya. Salah satunya adalah kenaikan suhu yang drastis mendadak. Dan uniknya adalah bapak yang dibikinin Batam tadi, dia cerita bahwa 1 minggu sebelum ini, sebelum gunung itu meletus, sepanjang hari panas, tiba-tiba panas sekali dia bilang. Ini aku cerita, aku merinding sekarang. Jadi mungkin benar kata Pak Tua yang ada di ujung kulon, memang ketika sebuah bencana besar akan terjadi, itu ada gejalanya dulu. Ada gejala, salah satunya adalah yang kayak panas mendadak gitu loh. Kemudian ada kayak burung-burung tuh gelisah. Kita pernah ada, cuman aku nggak posting tentang itu sih. Nah, tapi ada hubungannya, cukup menarik. Nah, nggak tahu sih teman-teman punya nggak pengalaman sama mengenai bencana. Jadi ketika bencana terjadi, apakah ada perubahan yang ekstrim? Gitu. Ada apa ini? Perbaikan jalan. Oh, truk lagi turunin itu ya, turunin aspal kali ya? Ya. Oh iya, aspal ding. Oh bagus lah, di aspal jalannya dilebarin kan? Jadi bagus deh. Enggak. Cuman aku mau lewat jalan. Oh. Mobil ini terobos Ya Pak. Aku mau naik mobil itu. Boleh naik lah. Mau naik mobil apa itu? Dijamin kok aman. Mobil apa itu boy? Mobil kontak. Oke boy, saya sedikit ralat. Ternyata jalur utara itu nggak bener-bener pesisir banget ya. Kita udah jalan hampir 5 jam, dan dari tadi tuh masih sibuk membelah bukit. Memang sih agak nanjak, agak nikung, agak serem, cuman masih layak lah ya, masih dilewati dengan aman. Yang kami suka tuh view-nya, perbukitan yang di Sulawesi Utara api memang bagus ya Beb ya. Iya. Kebun jagung tuh, Bukit-bukitnya tuh gila, hijau banget. kebun jagung is oke banget tuh, lihat tuh jalan kayak gini tuh. Itu kita enjoy banget melihat pemandangannya. Hati plong gitu loh, kayak segala beban tuh hilang, cicilan lupa, utang piutang lupa. Gitu ya. Makanya harus jalan terus ya. Harus jalan terus. Jadi tuh kau lupain cicilan, nggak bayar-bayar, kau kena tuh lah, kena di proyek tarik lah. Yang mana boy? Terasa seperti kau ikut kami untuk traveling online? Kencangkan sabuk pengamanmu, ikut travel bersamaku dan menikung kita, Cok. Kau tengok view-nya, boy. Macam kita ini lagi di NTT. Macam lagi di Sulawesi Utara, boy. Ini indah banget, serius. Kalau aku nggak datang ke sini, aku nggak pernah tahu bahwa Sulawesi itu nggak kalah sebenarnya dibandingkan kau mau ambil view Sumba tuh dapat juga di sini. Ngapain boy? Hah? Ngapain? Ini yang buat kita lambat nih. Lihat tempatnya tuh langsung nge-drone ya. Pokok perjalanan tuh 3 jam, jadinya 6 jam atau 7 jam. Karena kita udah jalan agak panjang, berhenti, jalan. Oke, yuk mari mbak foto dulu, siap om. Ya Allah, halo, hai. Yuk kak, mau foto kita. Ya, nah, cek dulu fotonya, bagus nggak? Makasih kak. Ya, ya ketemu di Manado ya. Oh, kota Wagu, ya dadah. Ya dadah. Si John tak ada kerjaan dan tadi klakson banget. Bukan ada kerjaan, tikungan tuh patah di depan.
Bukan, tadi ada orang kok klakson sampai 10 kali kan. Enggak, karena nanti pas aku balik proses balik lah. Ini tuh kayak kode antar fansnya Jago. Oh gitu kan. Klakson 10 kali. Pip, 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 pip. Jadi itu buat dihilangin kantor aku. Oh ya, yang tadi kan ada itu yang kita ketemu Bader Boy buat foto bareng pas di tepi jalan kan. Itu adalah Bader Boy yang tidak mencegat kita. Menyerobot. Jadi itu memang kita lagi ngedrone, kemudian Bader Boy datang foto-foto. Ah, itu no problem. Dan itu tempatnya datar. Betul. Tapi kebanyakan Bader Boy yang cegat gitu di pas tikungan dan tanjakan. Jadi Mohon maaf itu terlalu bahaya ya. Ada 2 Bader Boy sebelumnya, betul. Jadi Iya. kami nggak bisa berhenti. Kalau yang tadi ya karena memang tempat terbuka, luas, kami ngedrone gitu. Ternyata sudah makin sore, kita masih terus melewati perbukitan. Ini udah keluar asap dah semua itu, keluar awan dah. Ini aku punya rem nih udah mau meledak kayaknya nih. Tanjakannya lumayan turunan gila juga. Jalur timur, jalur utara sama jalur selatan sama-sama ekstrim berarti ini. Iya. Tapi katanya ini tidak ada apa-apanya. Itu bagi mereka. Bagi kita yang muatan 3 ton ya sama-sama ekstrim kayaknya. Iya loh. Cok. Aku punya kanvas rem ABS, aku mau ini. Ya ini pas kita arah balik itu parah itu. Paling aku sampai belenggu kan. Akhirnya, setelah perjalanan lebih panjang lagi, kami pun telah sampai di polsek terdekat, yaitu Polsek Sang Tombolang, dan kita akan istirahat di sini untuk malam ini. Kita udah singgah di polsek terdekat karena kita udah lelah dan kita nyetir hampir 6 jam. Lebih 9 jam, dari kita jam 9, jam 6 dah. Itu macam Serem. intinya nyari aku jam setengah. Ya. Dan baru sampai 5 menit Ke Bandar Amai. Dan sekarang kita mau foto-foto dulu ya bareng dengan Bader Boy dan warga yang ada di polsek ini. Antusiasmenya luar biasa. Oke boy. Ramai. Halo semuanya. Dan berhubung hari sudah cukup malam dan kita cukup kelaparan, kita memutuskan singgah sebentar ke salah satu rumah makan yang ada di sini. Jadi di pesisir jalan menuju Manado, terus banyak sekali yang jualan seafood ya sepanjang jalan, toko-toko kayak ini. Dan yang unik adalah ketika kita mau beli barang atau kita mau nanya menunya, itu nggak ada menu, tapi langsung akan diajak ke dalam rumah untuk lihat ikannya ada apa. Mana ikan? pakai sandal. Udah apa-apa. Kebiasaan boy, aman. Mari kok. Bu. Halo. Ini kok ikannya. Halo Bu. Ini 70 sudah siap makan. Ah gitu. Iya. Ya udah. Berarti bobara satu aja deh. Bobara Satu. Yang ini Nasinya aja. dua. Nasinya porsi dikit aja. Kita Oke. makan dikit. Moralnya adalah menunya tuh nggak fix ya. Menunya itu adalah by ikan apa yang ada di hari itu. Karena selalu bervariasi musim-musim ikannya kan. Cukup unik sih. Dan kita sudah datang dan rupanya kita setiap kali di sini pesan ikan pasti ada 1 buah sayur. Ini kayaknya kangkung ya Beb. Oh iya kangkung. Terus ini kita pesan ikan bobara. Mari kita coba. Dicium sih wangi banget sih. Aku tak perlu pakai sambal. Ini udah enak ya. Manis. Terus dia kan goreng asin kan. Aduh gila gurihnya. Nah Victor baik. Satu set menu begini harganya Rp70.000. Mantap kan? Untuk kita bagi 2 ya. Kalau nasi pasti tak habis aku makan. Banyak banget. Besar nih porsinya nih. Bobara. Layak lah berarti. Mantap. Gak tau kenapa ya. Dari 2 tempat yang aku makan John, kangkungnya enak banget. Ya, kangkungnya Sulawesi Utara enak loh. Aku bingung juga. Mereka cara kangkungnya enak. Sama makan. Dan setelah puas makan malam, akhirnya kita pun kembali ke Basuki ya. Ini sudah segar sekali ya. Tadi kita numpang mandi di Polsek ya. Polseknya ramah sekali. Thank you. Dan ini kembali lagi ya kita. Sini lumayan sejuk ya. Suhunya pas ku cek sekitar 26 derajat. Padahal baru jam 9 malam. Dan kita mau tepar lebih awal ya. Tapi nggak bisa sih. Aku nggak bisa tidur awal juga karena aku masih harus pindah-pindahin file
rekaman dari pagi sampai malam ini kan. Dan harapannya mau tidur awal karena besok kita mau pagi-pagi banget bangun untuk berangkat menuju ke Manado. Doakan kita bisa bangun awal boy. Riana ya tuh udah macam udang di bawah sana, kau nampak tuh, si udang terkapar dia. Aku nyetir dari jam 9.30, tiba sih di jam 6.30. Berapa jam tuh aku nyetir? Lumayan boy. Oke. Good night. Dan sampai di sini dulu episode kita untuk hari ini. Masih sangat banyak hal yang mau kami ceritakan, namun masih dalam proses editing ya. Dan buat pada bos kalian yang mau cek posisi terbaru kami, pastikan kalian follow kita di Instagram Jajago Keliling Indonesia. Karena di sana setiap hari Riana bakal update posisi terbaru kami. Dan thank you buat kamu nonton dari awal sampai sekarang. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia karena bahagia itu sederhana. Dadah. From my better self, it's like no one else even really scratches the surface. 'Cause nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love in every direction. I'm looking for someone to show